Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan suatu topik atau mempresentasikan suatu topik yang menjadi penilaian untuk ujian tengah semester saya di mata kuliah Islam dan Matematika yang berjudul Metode Mempelajari Suatu Topik atau Materi. Nah, sebelum itu, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama agar senantiasa pembelajaran kita pada kali ini diberi kelancaran dan ilmu yang kita dapat senantiasa diberi keberkahan baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Baik, sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang telah berdiskusi dan merangkum mengenai materi yang saya akan presentasikan pada kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Tasya Putri Maharani dengan nomor induk mahasiswa 12170100077 dari Matematika 2021B, asal saya dari Bandung. Dan yang terakhir ada rekan saya, Vivi Nopia Pajar dengan nomor induk mahasiswa 12170100077 dari Matematika 2021B dan ia berasal dari Bogor. Baik, untuk materi mengenai metode mempelajari materi atau topik, saya di sini akan mengupas atau mempresentasikan 4 subbab utama. Yang pertama itu ada cara mempelajari buku materi pokok, yang kedua ada cara mempelajari buku pelajaran, yang ketiga ada tips belajar lebih banyak buku, dan yang keempat ada cara mengulang buku pelajaran dengan sukses. Baik, kita akan ke subbab yang pertama yaitu cara mempelajari buku materi pokok. Apa itu buku materi pokok? Nah, buku materi pokok atau BMP merupakan acuan materi belajar mahasiswa yang menempuh mata kuliah yang bersangkutan. BMP ini merupakan komponen pembelajaran yang menentukan, boleh dikatakan sebagai jantungnya pembelajaran karena di dalam BMP ini memuat materi-materi dan juga kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa tersebut. Lalu bagaimana? Ada nggak sih cara mempelajari buku materi pokok? Ada nggak tipsnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 tips bagaimana agar kita bisa dengan lancar untuk mempelajari BMP atau buku materi pokok. Tips yang pertama adalah menentukan pokok pikiran bacaan. Pokok pikiran adalah sebuah inti dari suatu bacaan atau sebuah topik yang nantinya akan dibahas lebih dalam melalui penjelasan-penjelasan pendukung. Nah, pembaca yang baik tentunya akan dapat membedakan nih mana pokok pikiran dan mana contoh atau kalimat yang mendukung pokok-pokok pikiran. Lalu di tips yang kedua di sini ada meringkas bacaan. Meringkas bacaan adalah menulis pokok informasi dari bacaan yang telah kita baca. Lebih tepatnya, teknik meringkas merupakan teknik yang menyajikan bacaan dalam bentuk yang lebih singkat. Jadi, bacaan yang kita baca tidak ditulis semua. Lalu, di tips yang ketiga adalah menarik kesimpulan dari bacaan. Apa sih menarik kesimpulan? Menarik kesimpulan itu berarti kita itu menarik suatu pernyataan yang diambil secara ringkas dari seluruh bacaan yang telah kita baca atau keseluruhan hasil pembahasan atau analisis suatu topik atau materi yang sudah kita baca. Nah, lalu di tips yang keempat di sini ada membuat pertanyaan dari bacaan. Pembaca yang baik pasti akan selalu berusaha interaksi aktif dan mengajukan pertanyaan bagi diri sendiri setelah membaca suatu bab atau kegiatan pada modul yang kita baca. Nah, di sini misalkan saya memberikan 3 contoh pertanyaan. Yang pertama misalkan setelah kita membaca suatu bacaan, muncul di dalam benak kita itu bertanya, topik apa sih yang dibahas di dalam bab ini? Atau pokok pikiran apa sih yang dibahas dalam bab ini? Atau mungkin apa contoh yang disajikan oleh penulis pada saat membahas suatu topik ini? Nah, lalu di tips yang terakhir di sini ada memonitor pemahaman bacaan. Pembaca yang baik bukan saja mengetahui sejauh mana sih mereka telah memahami apa yang telah mereka baca, tetapi juga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukan bila mereka tidak memahami suatu bacaan dari bacaan yang telah kita baca tadi. Misalnya, mereka itu mencatat bagian-bagian dari materi yang belum dipahami nih.
Dan setelah itu mereka akan menanyakan kepada tutor atau teman yang lebih tahu, atau bahkan bisa juga kita mencari referensi-referensi melalui buku, jurnal, website, atau apapun itu yang menjadi referensi belajar kita. Nah, mungkin itu 5 tips bagaimana kita mempelajari suatu buku materi pokok. Lalu selanjutnya di subbab kedua di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mempelajari buku pelajaran. Tentunya di sini saya akan menjelaskan 3 hal yang harus kita perhatikan dalam mempelajari buku pelajaran. Yang pertama di sini mengoptimalkan proses membaca terlebih dahulu. Lalu ada nggak sih cara-caranya bagaimana kita supaya bisa mengoptimalkan proses membaca kita? Tentunya ada. Yang pertama itu bacalah dulu pendahuluan dari si buku tersebut, dari buku yang kita baca. Lalu setelah itu kita lihat pengaturan dari buku pelajaran. Misalkan kita melihat dulu daftar isi. Dengan melihat daftar isi, kita akan mengetahui bab-bab apa saja atau subbab apa saja yang dibahas dalam buku tersebut. Sehingga itu akan mempermudah kita untuk mencari materi yang kita butuhkan. Lalu yang ketiga, lihatlah bagian akhir buku terlebih dahulu. Kenapa kita harus melihat dulu akhir buku? Karena biasanya di dalam sebuah buku, penulis itu akan menuliskan pernyataan-pernyataan umum atau bahkan kesimpulan atau bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita fokuskan ketika membaca. Oh, berarti saat kita membaca kita harus terfokus pada topik ini. Lalu di yang keempat, buatlah pertanyaan berdasarkan apa yang dibaca. Seperti tips di buku materi pokok tadi, kita juga dapat nih membuat pertanyaan di tengah-tengah kita membaca buku bacaan tersebut. Untuk apa? Untuk agar kita lebih bisa fokus dan memahami lebih jauh gitu mengenai topik apa dan materi apa yang sedang dibahas di dalam buku pelajaran tersebut. Lalu yang kelima, bacalah dengan suara lantang. Dengan membaca buku pelajaran dengan suara lantang, itu akan membuat kita lebih memahami lebih dalam lagi bacaan apa yang kita baca. Dan di yang keenam, ciptakan lingkungan bebas dari gangguan untuk membaca. Ini tentunya akan sangat berpengaruh. Tetapi ini juga berpengaruh dengan metode belajar apa sih sebetulnya yang Anda butuhkan gitu. Karena bagi saya sendiri setiap orang itu pasti memiliki metode belajar yang berbeda-beda. Tetapi alangkah lebih baiknya kita menciptakan lingkungan belajar kita sendiri. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita lebih fokus dan materinya pun akan tersampaikan dengan baik. Lalu di yang terakhir, ambillah jeda setelah menyelesaikan setiap bab. Jadi ketika Anda mempelajari suatu buku pelajaran, haruslah ada jeda setiap babnya. Supaya apa? Supaya itu semua akan membuat Anda fokus dan tidak cepat lelah dalam belajar. Lalu selanjutnya, di yang kedua, setelah mengoptimalkan kita mempelajari buku pelajaran. Ada nggak sih step-stepnya? Tentunya ada. Yang pertama, gunakan teknik pengoptimalan terlebih dahulu. Jadi cara ini tuh bermanfaat untuk melakukan pendekatan terhadap proses membaca dengan mengenal struktur dan intinya dari si buku pelajaran tersebut. Lalu di yang kedua, bacalah dulu keseluruhan dari bab. Proses membaca ini jangan membuat catatan terlebih dahulu atau melakukan hal-hal lainnya, jadi cukup baca saja. Lalu setelah itu baru buatlah catatan selagi membaca. Membuat catatan bukan berarti mencatat semua atau kata-katanya itu persis seperti buku bacaan yang kita baca, tetapi kita boleh menggunakan kata-kata kita sendiri. Mengapa seperti itu? Karena dengan menggunakan kata-kata sendiri tentunya itu akan menjadi lebih mudah untuk diingat oleh kita sendiri. Nah, lalu di step keempat, buatlah daftar istilah dan konsep, misalkan kata-kata yang belum Anda mengerti. Dan setelah itu Anda akan bisa mencari arti atau definisi dari hal-hal tersebut menggunakan referensi lain atau ditanyakan kepada orang yang lebih paham. Dan di step yang kelima, buatlah panduan belajar dengan buku catatan Anda. Nah, lalu Selanjutnya di poin ketiga, bagaimana tips untuk mempelajari buku pelajaran adalah mengetahui kesalahan-kesalahan umum yang terkadang dilakukan oleh si pembaca. Yang pertama adalah pahamilah bahwa tidak perlu membaca setiap kata yang tercantum. Ini tuh menjadi keliru. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwasanya tipe-tipe pembaca itu berbeda-beda. Ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin lambat. Nah, untuk pembaca yang lambat, biasanya untuk memahami setiap kata-kata yang tercantum di dalam bacaan itu dirasa sangat perlu. Seperti itu. Lalu yang kedua, rencanakan untuk membaca lebih dari satu kali.
Nah, mungkin dengan kita mengoptimalkan banyaknya atau kuantitas kita membaca, itu akan sangat membantu kita untuk lebih memahami lagi materi apa yang kita baca. Lalu selanjutnya di poin yang ketiga, ketahuilah bahwa mewarnai dengan spidol bukan hal yang ideal saat membaca untuk pertama kalinya, betul. Mungkin untuk meng-highlight suatu kata-kata atau kalimat penting yang ada di dalam suatu bacaan itu akan mempermudah kita untuk mengetahui materi-materi yang penting yang ada di dalam suatu bacaan. Tetapi untuk proses membaca yang kali pertama, ini akan mengganggu fokus kita untuk memahami bacaan. Mungkin kalau misalkan kita meng-highlight suatu kalimat-kalimat atau materi-materi yang penting di proses membaca yang kedua atau ketiga kalinya atau kesekian kalinya, itu akan sangat membantu. Tetapi itu akan sangat keliru apabila kita lakukan ketika kita membaca suatu bacaan untuk yang pertama kalinya. Lalu selanjutnya, pahamilah bahwa membaca itu tidak sama dengan mempelajari, betul. Membaca itu tidak sama dengan mempelajari, tetapi apabila kita mengulang suatu bacaan, meringkas, mencari hal-hal penting, membuat pertanyaan kepada diri kita sendiri, itu artinya kita juga ikut mempelajari materi yang ada di dalam bacaan tersebut. Lalu selanjutnya, pahamilah bahwa Anda mungkin perlu mencari tahu sesuatu selagi membaca. Yaitu seperti tadi yang saya katakan, seperti ada misalkan hal-hal yang tidak kita ketahui, kata-kata yang kita belum tahu artinya atau definisinya, bisa kita catat dan kita cari tahu kepada tutor, teman, atau bahkan kita mencari di referensi lain seperti jurnal, buku, atau website. Nah, lalu untuk subbab yang ketiga di sini ada tips sederhana untuk belajar lebih banyak dari buku yang ada. Bagaimana sih tipsnya? Yang pertama, sorot kalimat dan paragraf penting. Dengan menyorot sesuatu, Anda dapat memberitahu otak Anda bahwa ia itu harus memperhatikan segmen tertentu dan karena itu Anda cenderung mengingatnya lebih baik. Lalu setelah itu, catat pelajaran yang paling berharga. Apa sih bedanya dengan tadi menyoroti kalimat? Nah, selain menyoroti kalimat dalam paragraf penting, perhatikan juga bahwa sebenarnya menuliskan pelajaran-pelajaran penting dan berharga dengan kata-kata sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk menghafal dan menginternalisasi informasi. Jadi setelah kita menyorot, ada baiknya kita mencatat hal itu tetapi dengan kata-kata sendiri. Kenapa? Agar itu mudah dipahami dan mudah diingat oleh kita sendiri. Lalu selanjutnya, ringkas seluruh buku. Berdasarkan sorotan dan juga catatan yang telah dikumpulkan tadi, buatlah ringkasannya. Pastikan ringkasan ini dibuat sedemikian rupa sehingga Anda dapat dengan mudah menghubungkan pelajaran dengan situasi Anda sendiri. Lalu selanjutnya, rekap setiap bab. Setelah membaca satu bab, jangan terburu-buru ke bab berikutnya atau menyimpan buku itu. Luangkan waktu antara mungkin 1-5 atau sampai 10 menit untuk merangkum bab yang ada di dalam pikiran Anda yang baru saja Anda baca tadi. Lalu selanjutnya, sejauh ini tips yang paling penting yang terakhir adalah dalam hal belajar lebih banyak dari buku yang ada, sungguh sangat disayangkan jika betapa banyak orang yang hanya membaca buku kemudian tidak pernah mengambil tindakan, yaitu ambillah tindakan pada materi. Nah, baik, di subbab keempat ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengulang pelajaran dengan sukses. Tentunya setelah kita mengetahui metode atau cara belajar dengan baik itu seperti apa, agar materi-materi yang kita dapat, bacaan-bacaan yang kita dapat, atau ilmu yang kita dapat itu tetap dalam diri kita, tetap kita ingat, tentunya kita harus selalu mengulang pelajaran itu. Nah, lalu ada nggak sih tipsnya? Tentunya ada. Di sini saya akan menjelaskan 3, yaitu yang pertama mengatur sesi mengulang pelajaran, lalu ada mengulang pelajaran secara aktif, dan yang ketiga mencari dukungan. Untuk poin pertama di sini mengatur sesi mengulang pelajaran. Cara yang pertama adalah mencari lokasi yang baik untuk belajar. Cari tempat yang tenang dengan cukup penerangan, yang nyaman gitu, yang bebas dari gangguan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa materi di tadi, bahwasanya lokasi, metode kita belajar, dan bahkan kondisi diri kita sendiri itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap proses kita dalam belajar gitu. Maka dari itu misalkan contoh di sini kita mencari lokasi yang tidak terlalu ramai karena itu akan dapat mengganggu fokus kita. Mencari lokasi yang tidak terlalu bising juga. Lalu di poin ketiga dan kedua ini di sini sangat bersangkutan. Buat jadwal belajar dan diikuti. Dan yang ketiga tentukan target belajar yang masuk akal yang Anda tahu bisa Anda capai.
Mengapa ini sangat berkaitan? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya aktivitas keseharian kita itu tidak hanya belajar gitu. Maka dari itu akan sangat dirasa perlu untuk kita membuat sebuah jadwal pelajaran agar proses belajar kita itu tidak juga mengganggu aktivitas-aktivitas yang lainnya. Lalu selanjutnya di poin kedua, mengulang pelajaran secara aktif. Yang pertama, lakukan interaksi dengan teks-teks Anda. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kita jangan sampai hilang interaksi dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, ingat kembali dan ringkaslah. Saat Anda belajar, berhentilah setiap beberapa menit sekali untuk mengingat kembali apa yang telah Anda baca. Tuliskan ringkasan pendek dalam beberapa kalimat di buku catatan atau di bagian bawah halaman. Nah, lalu selanjutnya, gambarlah atau buat doodle. Nah, mungkin ini salah satu tips yang relatif, karena seperti yang kita tahu, mungkin ini disesuaikan dengan metode belajar Anda. Apabila mungkin Anda merupakan orang yang memiliki metode belajar secara visual, mungkin ini bisa menjadi tips yang berguna. Lalu di poin selanjutnya, cari seseorang yang menguasai topik. Dan yang terakhir, gunakan panduan belajar atau ujian lama. Lalu selanjutnya mencari dukungan. Penting gak sih sebuah dukungan dalam kita belajar? Apakah perlu adanya support system saat kita belajar? Apa itu dan siapa itu dan bagaimana gitu. Yang pertama mungkin berbicaralah kepada para guru. Contohnya misalkan cari guru-guru atau para profesor atau jaringan dukungan Anda apapun itu. Atau bisa menggunakan sumber daya yang mereka tawarkan, minta bantuan mereka saat Anda benar-benar membutuhkannya. Ini mungkin bisa guru, bisa teman atau orang yang mungkin mumpuni dalam topik yang sedang Anda baca atau Anda pelajari. Lalu selanjutnya ulang pelajaran dengan teman-teman kelas. Lalu yang ketiga, cari grup yang terdiri dari para siswa yang ingin sukses atau orang-orang yang satu frekuensi yang sama-sama ingin belajar, ingin sukses, dan jadwalkan misalkan pertemuan rutin yang isinya itu membahas tentang materi-materi ini. Lalu izinkan keluarga untuk membantu, dan yang terakhir itu relax. Nah, relax atau tidak dalam keadaan stres atau tekanan apapun tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran kita. Nah, oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai metode untuk mempelajari suatu materi atau topik ya, mulai dari cara mempelajari buku materi pokok, buku pelajaran, terus bagaimana cara kita mendapatkan banyak hal dari buku yang ada, dan setelah itu saya juga membagikan serta menjelaskan tips bagaimana mengulang pelajaran dengan sukses. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.